Halo teman DTP, selamat pagi semuanya. Ya, kembali lagi bersama saya, Dava, yang akan menemani kalian semua sebagai host DTP Talk ini. Ya, di episode kali ini, saya berada di kantor PT Python Energy yang berada di Sentral Senayan 2. Dan di sini saya juga bersama Pak Robi. Ya, halo Pak, apa kabar? Baik, selamat pagi. Ya, baik Pak. Nah, mungkin Pak Robi bisa menyapa teman-teman dulu nih, teman-teman DTP kita, untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman kita, teman DTP semuanya. Siap, baik siap. Pak. Oke, baik, Dava. Ya, halo teman-teman DTP semua, nama saya Robi Siregar. Saya adalah manajer dari accounting dan business process improvement di PT Python Energy. Kebetulan responsibility atau ruang lingkupnya mencakup juga masalah in IT dan jadi banyak terlibat dengan urusan dengan PT DTP itu sendiri. Oke. Ya, kita mau tanya dong Pak, boleh nih? Bisa nggak Pak coba diceritakanlah tentang ini PT Python tuh apa? Bergerak di bidang apa? Berdirinya sejak kapan? Dan site-site-nya di mana saja gitu loh Pak. Oke. PT Python Energy itu sebenarnya prinsipnya adalah sebuah IPP ya. IPP, okay. Independent Power Producer. Independent Power Jadi, Production. Ini berawal dari waktu itu kita kembali ke tahun 94 ya, tahun 94 itu Indonesia kekurangan suplai listrik. Suplai listrik. Sehingga pemerintah kemudian mengundang pihak asing, pihak swasta asing untuk masuk ke industri itu untuk mensuplai listrik ke PLN. Jadi sistemnya kalau lebih kayak semacam BOT, build operate atau build operate own. Jadi ya pada prinsipnya itu kita swasta diundang untuk membangun power plant untuk menutupi kekurangan suplai listrik pada saat itu. Ya, kebetulan PT Python Energy ini adalah swasta power plant pertama yang swasta. Power plant, yang menyuplai berarti. Pertama dibentuk, sehingga yang dijadikan sebagai apa istilahnya benchmark lah untuk ke IPP yang berikutnya. Sejak kapan nih Pak PT Python itu bekerja sama dengan DTP? Itu terjalinnya sejak kapan dan hubungannya gimana? Bisa dijelasin nggak sih Pak sedikit gitu loh? Ya singkat kata pada saat itu begitu kita sudah setup company, setup ke office di Jakarta dan di sana, mulai kita akan terpikirkan untuk mempunyai koneksi yang bisa menghubungkan data antara kita dan Jakarta dengan di site. Waktu itu jujur aja saya nggak tahu DTP. Oh, berarti Bapak tuh nggak tahu ya? Maksudnya provider dari DTP apa dan lain-lain belum tahu ya Pak? Belum. Kita masih menggunakan yang kabel itu? Kabel bukan fiber optik itu. Bukan fiber, bukan FO? Masih pakai kabel yang pokoknya masih pakai list line. Oh, list line, oke. Saya tanya sama teman-teman di site, mereka pakai apa? Oh, di site. Mereka pakai DTP. Pakai DTP. Provider ya. Karena di sana mereka pakai VSAT. Oke, pakai VSAT. Kayaknya itu istilahnya udah keahliannya DTP lah. Iya, benar. Saya itu langsung Pak Sugeng Alfian. Beliau orangnya luar biasa humble ya. Humble dia. Sangat hati, walaupun beliau adalah ownernya, tapi dia mau menjelaskan semua kepada saya. Akhirnya saya ambil keputusan, saya diwakilnya, walaupun jujur aja, saya nggak takut karena saya belum kenal DTP waktu itu. Tapi karena saya sudah kehabisan akal dengan provider yang ada di Jakarta dan cukup punya nama, tapi kok nggak pernah sukses gitu ya. Karena kita beranikan diri lah pakai itu, dan Pak Sugeng bisa meyakinkan saya untuk mencoba. Akhirnya sejak saat itu kita menggunakan DTP, dan sejak saat itu saya mulai bisa tidur agak nyenyak. Bapak tahu nggak itu dari tahun berapa kerjasamanya dari DTP pas ketemu Pak Sugeng atau gimana? Itu dari tahun berapa? Bisa dijelasin nggak Pak? Itu mungkin jadi kalau saya nggak salah tuh sekitar awal tahun 2000 lah, mungkin 2000. Tahun 2000 ya berarti ya. Atau 2000. Nah, waktu itu saya mulai menggunakan list line dari list line, oke. Ya, waktu itu kita kantornya belum di sini ya, masih di Menara Batavia. Itu mereka Pak Sugeng kasih saya support dan semua penjelasan dengan baik tentang dunia IT ya, tentang sampai akhirnya kemudian saya melihat di samping memberikan
pelayanan atau servis yang kita minta, DTP juga memberikan istilahnya feedback pada kita. Oh, value-value banyak juga yang kita kasih DTP apa ya? Feedback begini, Pak, jadi itu dari saya belajar. Karena saya pernah orang IT, tapi dari saya belajar IT lah. Iya. Jadi karena sedikit banyak mulai mengerti tentang ini, akhirnya kita mulai berhubungan rata sama DTP. Oh. Setelah lebih dari 5 tahun, saya sudah lebih dari 10 tahun kita semua. Oh, berarti udah lebih dari 10 tahun kerjasama ya sama DTP. Apa sih Pak yang membuat PT Python Energy itu yang kita sudah kerjasama lama ya kan, kurang lebih sampai 7 tahun ya kan, terus bisa mempercayakan DTP sebagai layanan penyedia jasa internet nih kepada PT Python? Apa aja sih Pak yang bisa diberikan tuh? Ya, sebetulnya yang paling simpel sebenarnya saya ukur adalah SLA-nya. Itu kan dari itu standar ya. Jadi apa yang diberikan service level agreement dari DTP kepada kita itu benar-benar terjaga. Dan itu dibuktikan oleh tim teknisi kita dan DTP dan support dari DTP itu 24/7 loh. Oh, 24/7 berarti tidak ada stopnya ya Pak ya? Terus selalu. Jadi kalau kita ada keluhan apa kita lapor, responsnya bagus. Oh. Mereka sampai kadang-kadang kalau bisa di-escalate di pertama di tingkat perangkat berhasil, mereka langsung turunkan. Langsung diturunkan berarti ya? Langsung responsif banget ya Pak ya, DTP? Itu yang paling saya rasakan perbedaan dengan provider-provider sebelumnya. Makanya saya sangat terbantu dengan pola kerja atau service yang diberikan oleh DTP ini gitu. Di sini dari PT Python nih dengan menggunakan jaringan itu dapat nggak sih Pak keuntungan yang diberikannya oleh DTP dengan misalkan ya jaringannya 50 Mbps, ternyata stabil mulu nih, tidak ada kendala. Terus di site juga ternyata bagus, cepat dapat informasinya, gitu. Ya, betul. Oke, saya coba jawab ya. Ya, boleh Pak. Memang salah itu seperti tadi yang saya bilang, salah satu poin kenapa saya bisa bertahan dan saya ingin bertahan dengan DTP itu adalah masalah reliability tadi. Jadi jaminan ke stabilitas dari koneksi tadi itu terjaga. Dan di samping itu TDP juga menyediakan fasilitas backup untuk backup line mengenai data itu yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya dari provider sebelumnya. Jadi mereka tidak pernah memberikan masukan ataupun propose feedback buat kita supaya kita tetap terjaga koneksinya from time to time. Jadi in case main koneksi kita drop, kita sudah punya ada backupnya, file-nya gitu. Memang sejauh ini sih yang saya lihat itu tadi bahwa DTP bisa mempertahankan kualitas atau performance dari jasa yang mereka berikan sejauh ini. Oke, nah teman-teman udah tahu kan tuh kenapa balik lagi kita udah kerjasama dan lain-lain sampai 7 tahun ya Pak ya. Kurang lama apa tuh teman-teman semuanya, teman-teman DTP. Nah, kita mau nanya nih Pak, ini kan kita sudah terjalin lama hubungannya, relasi. Kesan dari Pak Robi tuh untuk DTP untuk pelayanan DTP tuh apa aja? Maksudnya responsif, terus ada responsif, terus ada maintenance-nya bagus, rapi, teknisinya gitu. Entah atau enggak, teknisnya ternyata ganteng-ganteng. Ya, kita nggak yang tahu namanya teknisi kan di kapal, semuanya di tempat ya. Oke, ya mungkin tadi jangan disampaikan Mas Dafa itu benar ya. Jadi saya pernah pertama kali saya lihat DTP ini walaupun dulu awalnya saya nggak kenal, tapi kemudian Pak Sugeng datang, Pak Bekal datang, saya melihat orang-orang yang buat saya itu justru saya jadi segan. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang humble, tapi mereka saya lihat bisa memanage company-nya secara baik sehingga sampai ke level teknisi pun mereka semua tuh terjaga kontrolnya gitu. Controllingnya terjaga ya Pak ya? Jadi kalau ada apa-apa kita pun, saya nggak melebih-lebihkan ya, artinya support ataupun respon yang diberikan oleh DTP kepada kita, itu saya bilang saya katakan lah luar biasa. Saya nggak tahu apakah ini berlaku ke company atau ke klien yang lain, tapi saya lihat itu dari awal sampai sekarang itu tidak berubah. Jadi berarti tidak ada perubahan sama sekali ya Pak ya? Kualitas performanya itu nggak ada. Sekecil apapun saya punya masalah, saya raise isu ke mana. Sekarang kita punya WA group ya. Ada WA group. Sekarang juga saya ada ada masalah ini, itu langsung direspons. Bahkan oleh petinggi-petinggi macam Pak Edi Zen ataupun Pak Edi langsung
Dia langsung oke, siapa Robi ini langsung dan cuma langsung turun tangan semua. Oh, baik. Jadi saya lihat memang kalau buat untuk urusan jasa seperti ini kan menurut saya memang itulah yang paling penting ya. Jadi apa istilahnya, reliability dan performance dari koleksi itu sendiri. Gitu. Oke. Berarti berapa jempol nih Pak buat DTP nih? Kalau saya sih punya 2. Oh, 2 jempol ya teman-teman tuh. Oh, ternyata Pak Robi ngasih 2 jempol tuh teman-teman, ya kan. Kedepannya nih harapan kita dari PT Python juga untuk ke DTP juga kan. Apa sih untuk harapan Bapak untuk kedepannya yang lebih baik lagi kah? Atau kita, ternyata kita bisa menambahkan jasa internet lagi, layanan jasa internet atau ya dan lain-lain gitu Pak. Oke. Ya yang pasti sih saya berharap kualitas atau performance dari DTP itu tetap terjaga ya. Oke. Itu pertama, kedua juga ya mungkin ini terkait dengan masalah komersil atau ekonomi ya. Mungkin kita sebagai pelanggan lama mungkin bisa dapat biaya yang lebih atau harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan provider atau penyedia jasa yang lain, sehingga kita bisa selalu tetap menjadikan pilihan DTP sebagai pilihan utama. Sebagai pilihan utama ya. Mungkin sedikit aja nih Pak. Bisa nggak kasih sedikit untuk ya Python tuh dan DTP bisa selalu kerjasama terus gitu loh. Oke. Ya, itu tadi kembali mengulang seperti yang tadi saya bilang bahwa artinya saya dengan DTP itu sekarang tuh bisa dibilang sudah sama-sama saling mengerti ya. Iya, saling mengerti. Jadi saya pun percaya bahwa DTP pun melihat PT Python ini sebagai klien yang nggak rewel. Oke, nggak rewel. Jadi tadi kalau kita ada masalah sedikit kita bisa ditangani dari sisi internal dulu. Kalau itu kemudian kita lihat ada bahwa itu ada urusan dengan DTP, kita akan informasikan. Biasanya langsung responnya cukup bagus. Nah ini hubungan kerjasamanya kayak gini seharusnya kita bisa pertahankan terus. Pertahankan terus ya Pak. Nah. Dan itu saya rasa tidak terlepas dari human resource ya, dari human resource yes. Karena itu saya bilang tadi bahwa Pak Sugeng dan Pak Michael kayaknya sudah cukup berhasil ya membangun human resource di human resource-nya karena kedepannya mudah-mudahan itu bisa terus terjaga. Amin, terus semua terjaga dari human resource-nya, kita jaga semuanya, klien semuanya kan. Ya, oke, mungkin kita udah masuk di penghujung acara ya kan. Dari teman-teman semuanya terima kasih yang telah menonton. Ya, itu saja dari kami dan salam penutup dari saya David Said sebagai host DTP dan Pak Robi sebagai klien kita dan tamu kita. Selamat siang semuanya.